Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Zara Albana selaku dosen Bahasa Indonesia, dan selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Langsung saja, tidak berlama-lama, pada hari ini saya akan menyampaikan presentasi dengan materi yang berjudul Juanda Kartawijaya, tokoh Muhammadiyah, penggagas NKRI dan Indonesia Maritim Dunia. Juanda Kartawijaya lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat 14 Januari tahun 1911. Mempunyai ayah yang bernama Raden Kartawijaya dan ibu yang bernama Nyi Monat. Juanda menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di HIS, kemudian ia pindah ke ELS, kemudian lulus pada tahun 1924. Setelah itu ia dimasukkan ayahnya ke sekolah menengah khusus orang Eropa yang bernama Hoger Burger School T Bandung, yang sekarang ditempati SMA 4 Negeri Bandung dan SMA Negeri 5 Bandung. Ia lulus pada tahun 1929. Setelah itu ia melanjutkan studinya di Teknis Hogeschool T Bandung, kalau sekarang disebut juga dengan Institut Teknologi Bandung, dengan jurusan Teknik Sipil, dan lulus pada tahun 1933. Juanda Kartawijaya seorang tokoh Muhammadiyah yang menggagas konsep NKRI. Kemudian beliau juga tokoh sentral di balik konsep kesatuan bangsa dan memperkenalkan konsep kemaritiman. Mosi Integral Muhammad Nasir. Melalui Mosi Integral, Muhammad Nasir memiliki jasa besar dalam menyatukan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan yang utuh. Di dalam Kapita Selecta II 1957, Muhammad Nasir menyatakan bahwa Mosi Integral adalah kesadaran bersama seluruh rakyat Indonesia di wilayah federasi untuk bersatu dan kompak menanggung segala akibat sebagai satu kesatuan utuh. Nasir menyelesaikan 2/3 konsep Indonesia yang kemudian disempurnakan oleh Juanda. Deklarasi Juanda menyelamatkan dunia. Dalam pengajian bulanan PP Muhammadiyah di Jakarta, Jumat 7 Desember 2018, Dekan Perikanan Kelautan Universitas Padjadjaran Unpad, Dr. Yudi Nurul Ihsan menyatakan bahwa dunia internasional layak berterima kasih pada kader Muhammadiyah bernama Juanda Kartawijaya. Mengapa demikian? Karena Yudi menganggap deklarasi Juanda berhasil menghindarkan dunia dari kekacauan geoekonomi dan geopolitik. Selanjutnya, deklarasi Juanda untuk konsep kemaritiman. Sebelum deklarasi Juanda, konsep kesatuan NKRI diketahui hanya berupa kedaulatan wilayah-wilayah daratan pada wilayah laut. Kepemilikan Indonesia hanya diukur sejauh 3 mil dari garis pantai sesuai hukum teritorial ZII Maritim Kringen Ordonati 1939, di mana artinya yaitu semua lautan di luar 3 mil garis pantai yang berada di antara pulau-pulau Indonesia adalah milik laut internasional dan bebas dieksploitasi oleh kapal asing. Next, penyempurna konsep NKRI bersama Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda berupa pernyataan bahwa Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan gugusan pulau memiliki kekhususan definisi sendiri, sehingga wilayah kedaulatan laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan NKRI atau dikenal sebagai negara kepulauan. Ditetapkannya landasan hukum itu terangkum dalam UU nomor 4/PRP/1960 yang kemudian diterima dan ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Konvensi Hukum Laut ketiga tahun 1982 sebagai hukum laut internasional, di mana setelah melalui perjuangan diplomatik panjang termasuk peran khusus dari Profesor Mochtar Husuma Atmaja, deklarasi Juanda ditetapkan sebagai landasan hukum Indonesia mengenai perairan di Indonesia. Dengan ditetapkannya deklarasi Juanda ini, maka wilayah NKRI yang semula
berdasarkan TZMKO 1939 hanya sebesar 2,1 juta kilometer persegi berubah menjadi 5,4 juta kilometer persegi. Selanjutnya, kecintaan Juanda Kertawijaya pada Muhammadiyah. Hubungan Juanda dengan Muhammadiyah adalah keputusannya untuk mengabdi menjadi guru SMA Muhammadiyah di wilayah Kramat, Jakarta dengan gaji sekadarnya pada tahun 1934. Beliau memiliki alasan nasionalisme untuk menjadi guru SMA Muhammadiyah daripada menerima tawaran untuk menjadi asisten dosen. Beliau juga merupakan seorang pengurus Muhammadiyah di kota kelahirannya yaitu Tasikmalaya. Kemudian Juanda Kertawijaya meninggal dunia dalam posisinya sebagai Perdana Menteri pada 7 November 1963. Atas berbagai jasa yang diberikan, nama Juanda diabadikan sebagai bandara di Surabaya dan Taman Hutan Raya di Bandung, Jawa Barat, dan nama berbagai sarana umum di berbagai kota di Indonesia. Baik, itu saja untuk presentasi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.